kembali lagi bersama saya Iman Permana TCHI di channel Terapi Cempaka Hipnotis. Nah, dalam kali ini kita akan membahas seru banget, yaitu pelet versi sudut pandang hipnotis. Nah, beredar sekali tentang keilmuan sejak dulu familiar dengan pelet. Oke, saya akan memaparkan dulu tentang pelet tersebut. Pelet tersebut sering dikatakan, digadang-gadang bisa mempengaruhi baik secara jarak jauh atau secara jarak dekat untuk mempengaruhi wanita yang diidamkan sehingga dia mau kepada yang memeletnya ya, atau yang orang yang menargetkannya. Nah, pelet tersendiri adalah struktur bahasa yang dirangkai, bisa ada yang dari kejawen atau dari bahasa-bahasa yang lainnya, sehingga rangkaian dari bahasa-bahasa tersebut, dari kumpulan-kumpulan bahasa tersebut itu biasanya ada yang pakai puasa ataupun dengan istilah mandi kembang dan sebagainya, ataupun dia harus dengan cara mengamalkannya dengan banyak ya. Nah, itu sebetulnya ketika dimasukkan dalam sudut pandang hipnosis, prosesnya adalah ketika diulang-ulang si makna pelet tersebut terjadi adalah mengsuges dirinya untuk bahwa dirinya mempunyai kekuatan dalam dirinya sehingga bisa mempengaruhi orang lain, apalagi dengan ada mantra atau dalam dirinya itu dia itu sambil tirakat ya. Nah, disitulah terjadi diulang-ulang sehingga dalam dirinya juga meyakini bahwa ada power dalam dirinya. Nah, setelah itu diulang-ulang, dibacakan, misalkan ada yang 100 kali, 1000 kali dibacain terus, itu adalah proses ancor ya, proses ancor. Namun bedanya proses ancor dengan versi pelet tersebut, ancor biasanya dengan menggunakan kata-kata bahasa yang dimengerti oleh diri sendiri ya, bisa dengan daerah atau bahasa Indonesia. Nah, kalau misalkan dari pelet tersebut adalah kata-kata yang khusus dirangkai mungkin dari sang penciptanya ya. Nah, ini adalah kata-katanya tersebut sudah terstruktur dan rapi, dan menurut saya cukup bagus ya, karena tidak semudah membuat kata-kata tersebut sehingga menjadi suges tersebut kepada dirinya. Nah, selain di sana terjadikan proses setelah selesai dia mendapatkan istilahnya keilmuan pelet tersebut, artinya dia sudah melakukan tirakat dan mengsuges dirinya bahwa dia juga mengakui bahwa dia itu sudah mampu dan lolos dalam tahap ilmu pelet tersebut. Nah, caranya biasanya ketika dia melakukan penargetan, dia melakukan imajinasi. Misalkan sebelum tidur dia tepuk-tepuk bantalnya dulu, dia membayangkan bahwa disebutkan namanya, misalkan si A, saya bukan menepuk bantal tetapi menepuk hatinya agar terketuk misalkan ya, itu adalah sebagai suges ya.
kemudian bantalnya itu ditiduri, itu adalah sugesti. Kemudian dia membayangkan bahwa dalam bayangannya wanita tersebut ada. Nah, ketika dia membayangkan, itu terjadi masuk di gelombang mana kalau dalam hipnosis? Nah, masih ingat dalam pelajaran sebelum-sebelumnya, kalau sudah membayangkan itu ada masuk di zona theta. Alpha adalah zona fokus, ya. Dia memfokuskan dulu diri dirinya dahulu dengan membacakan tersebut, lalu misalkan menepuk bantal tersebut sebelum tidur, lalu menargetkannya dengan mengimajinasikannya sambil membacanya dengan kefokusan dia, diharapkan bahwa apa yang tersebut itu nyambung ke target tersebut. Nah, padahal pada dasarnya kalau misalkan ada satu gelombang dengan si orang tersebut atau memang tidak dikenal, ya kadang-kadang bisa dapat bisa tidak gitu kan, karena bisa dapatnya itu adalah keberanian dia untuk menyapanya gitu kan, untuk menyapanya, untuk mengenalnya. Gak ujug-ujug setelah dia melakukan penargetan tiba-tiba orang itu datang tanpa dia kenal gitu kan, tanpa dia kenal langsung ya ngajak kenalan atau bagaimana gitu kan, atau mau ngajak serius untuk pernikahan. Tidak juga, tetap harus ada keberanian. Dengan mempunyai dianggap oleh tersebut, maka dia mempunyai kepercayaan diri bahwa saya itu tidak mudah untuk ditolak gitu kan. Nah, disitulah ada perbedaan, di mana di situ ada kondisi hipnosis. Nah, ada kondisi hipnosis ketika dia fokus, ketika dia melakukan ancor, itu ada di kondisi hipnosis juga. Nah, maka dilakukan kondisinya pada saat untuk mempengaruhi jarak jauh tersebut, itu ada kondisi-kondisi hipnosis yang dilakukan oleh dia, walaupun mungkin orang ini tidak belajar hipnosis, ya. Nah, tetapi dia melakukan kondisi-kondisi hipnosis tersebut. Misalkan dia mengharapkan ingin mimpi bersamanya, satu contohnya. Nah, kemudian dia mimpi misalkan, sedangkan mimpi tersebut adalah masuk di gelombang theta. Nah, ketika dia tidur benar-benar lelap tanpa mimpi, itu masuk di zona delta. Jadi null state. Jadi tidur tanpa mimpi. Kalau dia mimpi, dia akan masuk lagi ke gelombang theta. Ya, gelombang di mana terjadi kondisi yang masuk di zona sonambulisme, yang benar-benar dia itu merasa ketemu ada di satu buah tempat dan merasa dia itu merasa benar-benar nyata gitu kan. Tapi kalau misalkan Anda merasa ini mah cuma mimpi, nah bisa jadi itu hanya persetengahan di dalam masuknya theta, sudah terbentuk dan terbayang, tetapi tidak benar-benar masuk ke imajinasi Anda bahwa meyakini bahwa itu hanya mimpi belaka. Jadi ketika Anda mimpi, tetapi Anda meyakini bahwa itu adalah mimpi. Oh, ini mah cuma mimpi gitu kan. Tapi ada juga mimpi yang benar-benar merasa dirinya itu secara totalitas masuk secara nyata. Ada juga yang sifatnya hanya masuk mimpinya sebentar, kemudian misalkan wajah yang diinginkannya terlihat, kemudian bias, ngilang sebentar, kemudian bangun lagi dengan durasi yang sangat cepat. Itu tergantung dari kekuatan imajinasi, kefokusan dari setiap masing-masing itu berbeda. Nah, makanya ketika saya
eh, menceritakan tentang pelet tersebut dengan sisi versi hipnosis ya, atau hipnotis itu ada kaitannya ketika itu dipakai karena masuk di zona fokus dan ada ancor, diulang-ulang ucapannya dan dia mengsugestikan bahwa dirinya lebih percaya diri. Nah, dalam hipnosis sendiri ada hipnosis sugesti untuk supaya dia percaya diri, seperti hipnosis public speaking, berbicara di depan umum supaya dia lebih percaya diri, supaya dia merasa berkarisma, dan supaya dia bisa memperlancar negosiasi dengan klien atau penargetan calon pasangan. Dia belajar secara negosiasi agar dia bisa menyatukan gelombang arah pembicaraan dengan lawannya tersebut. Misalkan dia berbicara ke A, ya ke A, ke B, ke C, itu ada teknik-tekniknya. Kalau misalkan pembicaraannya beda arah, ya kadang-kadang nggak nyambung. Ini ngomong ke A, ini ngomong ke B. Pada dasarnya orang itu kan sukanya adalah persamaan. Nah, kalau orang persamaan, maka ya harus dipersamakan. Satu contoh misalkan ketika Anda bekerja di kota terpencil atau di luar negeri atau di mana, tetapi ketemu dengan satu kampung atau satu kota, itu merasa, oh kita sama-sama satu kampung, oh kita menjadi seperti kayak saudara gitu. Karena itu adalah suka persamaan, apalagi bahasanya sama, ya, sukunya sama, gitu ya. Maka disinilah ada satu buah gelombang untuk bisa berbicara dengan lawan jenis, gitu kan, untuk memudahkan bersosialisasi, gitu. Nah, mungkin teman-teman juga bisa, oh iya gitu ya, dengan sisi versi sudut pandang dengan hipnosis. Oke, nah silakan buat teman-teman bisa isi kolom komentar teman-teman di bawah. Silakan, apakah teman-teman mempunyai pengalaman tentang seputar pelet atau tidak, atau Anda tidak percaya sama sekali. Itu tergantung dari sudut pandang teman-teman. Nah, jika video ini berguna bagi teman-teman, silakan untuk like dan share buat teman-teman, like dan subscribe buat teman-teman. Salam cerdas, salam hipnosis, dan tunggu video-video selanjutnya yang kita akan mengedukasi tentang seputar hipnosis. Salam hipnosa.